Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adang Sudarto. Saya berasal dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah saya mengabdi di MI Plus Al-Ittihad. Sehari-harinya saya mengajar di MI Plus Al-Ittihad yang beralamatkan di Jalan Kawali Cirebon, Dusun Sukahurip RT 1 RW 11 Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah MI ini berdiri sejak tahun 2007. Sekaligus saya juga mengabdi di sekolah ini dari mulai berdirinya MI ini sampai sekarang, alhamdulillah. Sekarang saya mengabdi di MI ini menjadi wali kelas, yaitu wali kelas 4 dengan jumlah murid sebanyak 20 siswa. Untuk jumlah keseluruhan siswa di MI ini berjumlah 235 siswa. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 saya terpanggil untuk mengabdi atau menjadi mahasiswa PPG Daljab batch kedua tahun 2023. Alhamdulillah juga di tahun 2023 ini sekarang saya sudah memasuki beberapa bulan di program PPG Daljab ini, dan hari ini hari Kamis tanggal 30 November 2023 saya dipercaya untuk melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran fikih yang insya Allah akan dilaksanakan oleh seluruh kelas 4. Demikian yang dapat saya sampaikan pada perkenalan ini, mudah-mudahan menjadi manfaat dan juga menjadi keberkahan untuk semuanya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bapak berdoa mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Kita tadi telah belajar dari pagi, sekarang kita masuk di pelajaran akhir. Pelajaran Bapak yaitu belajar tentang ilmu fikih. Mudah-mudahan biarpun keadaan kita sudah siang menjelang sore, tetap kesemangatan kita tidak luntur. Masih semangat? Alhamdulillah ya. Jadi ikuti pelajaran ini dengan baik, dengan seksama. Coba sekarang semuanya berdiri. Kelihatan berapa kesemangatan kalian? Tepuk semangat. Kelihatan sekarang semangatnya, biarpun sudah siang, tapi tetap semangatnya tetap terjaga dengan baik. Anakku, hari ini setelah kita merasakan tepuk semangat, Bapak ingin kecintaan kita terhadap negara kita jangan sampai luntur. Siapa yang cinta kepada negara Indonesia? Sekarang kita sudah merdeka. Siapa yang berjuang mati-matian mempertahankan negara kita? Para pahlawan. Sekarang biarpun tidak berperang, tapi kita harus semangat untuk menuntut ilmu supaya bisa menjaga dan menambah kecintaan kita terhadap negara ini. Dan untuk menambahkan rasa cinta terhadap negara kita, mari kita bernyanyi atau menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Hari Merdeka. Ada yang tahu Hari Merdeka? Ya, yang sering kita nyanyikan sama-sama. Yang awalnya 17 Agustus. Siap semuanya? Siap. Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri semuanya. Ya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Menyanyikan Hari Merdeka dimulai 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Cukup, silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Ternyata di dalam jiwa adik-adik ini tertanam rasa kecintaan kepada negara Indonesia yang senantiasa kita cintai ini. Anak-anakku, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, jangan lupa sempatkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memimpin doa, silakan
Raihan ke depan untuk memimpin doa. Itu tuh. Yuk ke depan, silakan untuk memimpin doa. Silakan. Pertama-tama kita berdoa dulu sebelum belajar. Ya, terima kasih. Berdoa selesai. Berdoalah kalian kepadaku, maka Allah akan mengabulkan semua keinginannya. Siapa yang menjadi presiden? Ada yang menjadi dokter? Ada yang menjadi perawat? Ada yang cita-cita menjadi guru seperti Bapak? Ada yang menjadi polisi? Oh, ada yang menjadi satpam? Menjadi tentara? Menjadi kepala rumah tangga? Menjadi ibu rumah tangga? Silakan, semua adik-adik berhak mempunyai cita-cita sendiri. Membuatlah cita-cita setinggi langit supaya nanti menjadi penyemangat untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Dan tadi sudah berdoa, Bapak juga akan mengawali pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah. Let's open our study, our program by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan, Allah memberikan keterbukaan dan juga memberikan kelancaran kepada kita semuanya. Anak-anakku, nah, ada pertanyaan dari Bapak. Tahukah kamu? Belum tahu? Nah, pada minggu lalu pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui bersama, kita telah membahas tentang tanda-tanda balik. Ya, tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik kemarin dibagi dua, ada yang secara ilmu fikih, kemudian yang kedua secara ilmu biologi. Nah, Bapak bertanya, apa sajakah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Mimpi basah, yang lainnya? Haid. Yang ketiga? Berumur 15 tahun. Ya, hebat. Nanti acungkan tangannya yang bisa ya. Jadi tanda-tanda balik menurut fikih ada 3. 1, mimpi basah. Yang kedua, haid atau menstruasi. Dan yang ketiga, berusia 15 tahun. Yang kedua, apa saja tanda-tanda dewasa bagi laki-laki dan perempuan secara biologis? Yang tahu silakan acungkan tangannya. Ya, Raya. Tumbuh jabung untuk laki-laki dan Ya, kemudian untuk perempuan ada yang tahu? Ayo, acungkan tangan yang tahu perempuan. Yuk, Maria. Payudara bagaimana? payudara membesar. Besar. Apa lagi? Pinggul membesar. Apa lagi? Sudah cukup 2 ya. Jadi kata Maryam tadi tanda balik untuk perempuan itu diantaranya payudara membesar, pinggul membesar, dan juga dari bentuk tubuh itu semakin menawan, semakin dewasa, semakin gadis akan lebih menawan. Untuk laki-laki jakun, apalagi? Jambut, apalagi? Kumis, apalagi? Suara semakin membesar, melegar. Apalagi badannya terlihat kekar, keburu nih, baru kekar juga nih. Nah, tapi belum jadi. Terus terakhir, apa saja kewajiban setelah kita dewasa? Sudah dewasa belum? Belum. Nah, ini akan kita pelajari bersama. Jadi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban-kewajiban setelah kita menginjak masa dewasa. Ya. Anak-anakku, di dalam pembelajaran ini Bapak mempunyai tujuan, bukan Bapak, tapi dari program-program yang akan kita laksanakan, tujuan utama pada pembelajaran kita ini adalah membiasakan si
sikap bersyukur, taat beribadah, dan juga bertanggung jawab. Kenapa? Karena sebagai manusia kita harus rajin-rajin, harus pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, taat beribadah. Kalau adik-adik di bawah usia balik itu beribadah biasa aja, karena kita kebanyakan main. Dunia anak itu penuh dengan permainan, ya betul. Tapi setelah kita menginjak masa dewasa, kita akan dituntut untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan pahala juga untuk kita. Yang kedua, yang ketiga, kita dituntut untuk senantiasa punya rasa tanggung jawab. Kalau masih kecil kita tanggung jawab orang tua kita, tapi setelah kita menginjak masa dewasa itu untuk diri kita sendiri. Betul nggak? Betul. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk membiasakan sikap bersyukur, kemudian yang kedua taat beribadah, dan yang ketiga untuk senantiasa mempunyai rasa tanggung jawab. Ya. Adik-adik, coba Bapak di depan sudah membuat gambar. Coba amati oleh adik-adik semuanya. Ada gambar apa di sini? Gambar satu keluarga sedang melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, coba lihat ada kenapa? Mengaji atau menuntut ilmu. Yang pertama sedang melaksanakan sholat, yang kedua sedang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga ada gambar apa nih? Wow. Nah, yang pertama ada laki-laki. Sedang apa nih? Sedang bersantai. Pakaiannya gimana? Bagus nggak? Bagus ya, menutup aurat. Kalau aurat laki-laki dari mana sih? Dari lutut. Baina surah war rukbah, antara ini sampai ini, itu aurat laki-laki. Ini tertutup nggak? Oh, ternyata sudah menutup aurat. Yang kedua, ini Neng Maryam. Ada kelihatan? Nah, ini wanita memakai apa? Kerudung, bawahannya memakai busana muslim, membawa tas. Ya, bagus. Yang ini siapa nih? Nah, ini Naswa. Ada yang pakai ini nggak sih sekarang? Nggak ada. Nah, nggak apa-apa. Ini bukan keharusan sebetulnya ya adik-adik semuanya. Aduh, saya perempuan berarti harus begini. Nggak apa-apa. Kalau nggak begini, seperti ini juga bagus. Seperti sekarang ya adik-adik. Tapi kalau mau memakai ini, nggak apa-apa. Silakan. Tidak akan istilahnya memakai cadar atau nggak memakai cadar. Yang penting aurat wanita itu sudah tertutupi. Kenapa? Supaya kita kalau memakai seperti ini berarti punya kepedulian, jawab setelah menginjak masa dewasa, yaitu menutupi aurat kita sendiri. Anak-anak semuanya, nah di sini tadi kewajiban kita itu adalah apa? Mengetahui kewajiban setelah masa dewasa. Ada pertanyaan, apa yang wajib dilakukan ketika sudah balik? Sholat. Sholat 5 waktu, apa lagi? Tadi mengaji, menutup ilmu. Apa lagi? Menutup aurat, berpuasa. Nah, kewajiban yang dilakukan setelah masa balik diantaranya itu yang pertama itu sudah mencapai mukallaf. Ada yang tahu apa artinya mukallaf? Ini? Coba dibaca. Orang muslim yang melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi bagi yang sudah mukallaf, ya artinya sudah menginjak masa dewasa, punya kewajiban yaitu melaksanakan hukum syariat Islam. Apa kewajiban lagi? Yaitu melaksanakan yang Allah perintahkan dan menjauhi segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi adik-adik setelah menginjak masa dewasa kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang haram. Karena hukum agama itu kan ada hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, hukum benar, ada 5. Jadi adik-adik harus bisa membedakan. Selanjutnya, kewajiban yang sudah balik itu adalah wajib melaksanakan apa?
kalau diperintah sholat nggak melaksanakan harus dipukul. Dipukul, tapi dipukulnya yang tidak menyebabkan pendarahan atau luka-luka. Misalkan bapak punya anak sudah berumur 7 tahun, dek cepat sholat, udah gitu aja kewajibannya. Tapi kalau sudah 10 tahun ada sholat, nanti pak masih enak main game, main ML, bapak ini pukul kayaknya. Sholat. Nah, jadi harus seperti itu ya. Kita diperintah untuk melaksanakan sholat. Terus bagaimana yang sudah 9 tahun ke atas? Harus melaksanakan sholat. Gitu ya. Selanjutnya, semuanya sebagian dari kewajiban kita setelah menginjak masa mukallaf atau masa dewasa adalah kewajibannya menuntut ilmu. Yaitu yang sekarang kita laksanakan. Kita pergi ke sekolah, kita pergi ke diniyah, kita pergi ke pesantren untuk menuntut ilmu. Nah, Bapak mau tanya, mata pelajaran apa yang paling kalian sukai di sekolah? Ada yang tahu? Bahasa Sunda, apa lagi? SKI, apa lagi? Ada yang suka matematika? Wah, hebat. Ada yang suka bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia, insya Allah anak-anaknya nanti bisa berpikir lebih luas ya, karena di Indonesia itu banyak seperti mengarang, berandai-andai gitu ya. Terus Bapak juga mau tanya, apakah kalian dengan matematika itu suka semuanya? Dengan ilmu fikih suka? SKI suka? Ya, apapun yang kita pelajari berusaha untuk kita suka. Kenapa? Karena belum tentu ya kalau kita menyukai satu, yang lainnya nanti juga harus kita sukai ya. Jadi ada semuanya, setiap muslim laki-laki ataupun perempuan mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ingatkan juga bahwa kita semua telah mengetahui Rasul dahulu ketika di Wahyu mendapatkan wahyu yang pertama itu pesan itu adalah membaca, dibudayakan oleh adik semuanya untuk senantiasa membaca kitab, membaca buku, membaca Al-Qur'an. Jadi dalam hidup kita harus sering-sering membaca. Bahkan juga membaca situasi dan kondisi di sekitar lingkungan kita. Cung yang suka pergi ke perpustakaan, Cung yang suka membaca buku perpustakaan, insya Allah di dalam buku itu ada segudang ilmu yang dapat kita pelajari. Alhamdulillah ada semuanya. Ternyata pelajaran atau kewajiban kita untuk menjadi seorang yang telah mencapai masa balik sudah selesai. Jadi sekali lagi, yang pertama, apa kewajiban seorang yang sudah balik itu? Yang pertama, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, wajib menutup aurat. Yang ketiga, wajib menuntut ilmu. Jadi ingatkan sama ada semuanya ya. Oke, semuanya sudah selesai dari pelajaran yang kita laksanakan di awal, pengertian fikih, tanda-tanda balik dan tentang ilmu fikih. Terus yang kedua, pengertian tanda-tanda balik menurut biologi, dan sekarang kewajiban-kewajiban kita setelah balik telah kita ketahui. Sekarang Bapak akan memberikan tugas ya. Tugas ini terdiri dua. Tugas pertama, tugas individu atau tugas pribadi, dan yang kedua, tugas kelompok. Untuk kelompoknya Bapak bikin atau Bapak buat menjadi 5 kelompok saja ya. Jadi nanti bergabung dibuat 5 kelompok. Mau mulai sekarang? Baik, sekarang mungkin Bapak kasih dulu tugas individu atau tugas pribadi. Kemudian langsung saja sekarang dibuat per kelompok ya. Silakan, sekarang dibuat per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya, hitung 1, 2, 3, silakan. Untuk tugasnya Bapak akan langsung bagikan. Jadi tugas kelompok sama tugas pribadi langsung Bapak bagikan. Ini untuk tugas kelompoknya ya. Tugas kelompoknya silakan diisi. Dan nanti tugas adik-adik adalah mengisi tugas ini, kemudian nanti mempresentasikan di depan kelas oleh satu perwakilan ya.
silakan diisi. Nah, ini untuk tugas pribadinya ya. Silakan diisi. Ini untuk tugas pribadinya, nanti silakan diisi masing-masing ya. Silakan diisi oleh ketua kelompok, tapi hasil musyawarah semuanya ya. Nah, untuk tugas pribadi setelah tadi dikeluarkan buku masing-masing dicatat pribadi semuanya ya. Nanti akan Bapak pilih. Silakan dikerjakan dulu yang ini tugas kelompoknya oleh ketuanya. Dan yang lain ikut berpikir bersama-sama bermusyawarah. Silakan. Ini juga sama ya, untuk tugas kelompoknya nanti diisi oleh ketua hasil musyawarah semuanya, tapi untuk pribadinya diisi dengan menggunakan buku tugas ini. Ya, silakan diisi masing-masing. Ini sama ya. Jadi untuk tugas kelompok silakan diisi oleh satu orang, nanti dipresentasikan ke depan. Tapi untuk pribadinya silakan ditulis di buku tugas masing-masing. Ini sudah paham ya? Sudah paham? Silakan diisi. Mana buku tugasnya, Mas? Anak-anakku sudah selesai ya? Sudah. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dan sudah selesai. Coba sekarang tadi Bapak kasih tugas yaitu selain mengerjakan tugas risum juga harus membuat presentasi ke depan per masing-masing kelompok. Silakan sekarang dari kelompok mana dulu yang mau ke depan? Acungkan tangannya. Oh iya, silakan kelompok 3. Silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Tolong semuanya dengarkan, perhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, saya ingin membacakan. Namanya siapa ini? Nur Laila. Nur Laila. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3, saya ingin membacakan hasil resume nomor 4, yaitu ciri-ciri orang dewasa perempuan. Di antaranya payudara membesar, pinggul membesar, suara makin lembut. Betul nggak? Betul. Terima kasih. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ini dari kelompok 3 sudah berani ke depan ya. Harus pede kita ke depan ya. Baik, selanjutnya yang kedua dari kelompok mana yang mau ke depan? Saya, Pak. Ya, silakan kelompok 2. Ya, ini laki-laki ini ya, pemuda. Jangan lupa sebutkan nama dari kelompok berapa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan hasil resume nomor 6. Ya, silakan. Sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menuntut ilmu, dan menutup aurat, membayar zakat. Ya, bentar. Nomor 6 itu apa soalnya? Kewajiban Oh iya, kewajiban muka. Apa jawabannya? sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menuntut ilmu, menutup aurat, dan membayar zakat. Iya, betul nggak? Betul. Ya, tepuk tangan. Nah, silakan satu kelompok lagi. Siapa yang mau? Oh ya, silakan kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Silakan. Jangan lupa nama dan juga kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari kelompok 4 mau mencapai. Betul salah? Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah, ternyata anak-anak semuanya pintar-pintar mengisi tugas-tugas dari Bapak sebagai tugas kelompok, dan masih ada satu tugas lagi, ada tugas pribadi atau tugas individu. Untuk tugas ini silahkan semuanya dikumpulkan per kelompok dan serahkan kepada Bapak sekarang ya, untuk Bapak nanti periksa. Silakan dikumpulkan dulu tugas pribadinya Bapak. Sudah semua ya? Mana tugasnya? Ya.
sudah. Oke. Masih ada? Ya, alhamdulillah. Ini tugas-tugasnya, tugas kelompok, tugas pribadi sudah Bapak pegang. Ini akan Bapak nilai. Mulailah di sini tugasnya itu pengertian balik secara bahasa artinya apa. Terus tanda-tanda balik mimpi basah ayat berumur 12 tahun. Tanda balik pada data tersebut yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan sudah dijawab dengan bagus sekali ya. Insya Allah untuk penilaiannya nanti akan Bapak sebutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti Bapak memeriksa tugas-tugasnya dari sini, mudah-mudahan semuanya nilainya bagus-bagus ya. Ya. Sudah yakin pengisiannya sudah? Sudah. Ya baik, alhamdulillah anak-anakku semuanya tugas pribadi, tugas kelompok semuanya sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan menyimpulkan dari pelajaran yang telah kita laksanakan bersama bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan setelah kita menyampaikan masa tabligh, diantaranya yang pertama adalah kita wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah apalagi perempuan, tugasnya adalah menutup aurat, sama laki-laki juga menutup aurat. Terus dan yang terakhir, tugas atau kewajiban kita setelah mencapai masa balik adalah tugasnya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu punya wajib dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Itu kewajiban untuk kita. Itu diantaranya ya yang telah kita pelajari hari ini. Anak-anakku semuanya, insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang berbeda dengan hari ini. Ya. Baik, sebelum kita berpisah menutup, jangan lupa untuk senantiasa bersemangat dan juga senantiasa berbahagia. Untuk membuktikan rasa bahagia kita, silakan Bapak ingin semuanya berdiri dulu, berdiri semuanya. Sudah berdiri semuanya? Sudah berdiri, silakan adik-adik untuk menyanyikan lagu tentang sayang ibu bapak. Ya. Hitungan ketiga semuanya silakan menyanyi. 1, 2, 3. Tasnya digendong dan dibereskan, jangan sampai ada barang-barang kita yang tertinggal di kelas ya. Karena nanti kita akan membereskan di rumah. Silakan duduk yang rapi, kemudian jangan lupa digendong tasnya. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Raihan. Depan baca doa. Silakan Raihan depan untuk memimpin doa setelah belajar atau doa untuk menitipkan ilmu. Silakan. Kita sudah belajar, kita pertama kita berbaca doa dulu. Allahumma inni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita semua, dan adik-adik semuanya tetap semangat, tetap jaga supaya kita bisa senantiasa belajar bersama-sama ya. Kita berjumpa lagi insyaallah di minggu depan ya. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat pulang lebih bagus. Kenapa? Karena perut kita sudah keroncongan dan sudah demo ya. Kita ingin makan, betul? Berdoa dan sekarang insya Allah kita akan pulang bersama-sama. Ya, silakan sebelum pulang
berbaris dahulu seperti biasa. Sudah berbaris? Kalau sudah berbaris, mari Bapak akhiri perjumpaan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Gerak. Bapak lihat tanpa mengerti ya. Sudah dulu. Mengerti. Silakan. Berarti ini jalan ya. Jangan sampai terus main. Ya, harus langsung taruh rumah. Nanti kerjakan PR-nya yang sudah disepakati sama ibu bapak.